Cara tetap kaya dari gaji 1 juta. Banyak orang mengeluh bahwa hidup layak hanya bisa dicapai dengan gaji besar. Tapi nyatanya, bukan besar kecilnya penghasilan yang menentukan kekayaan, melainkan bagaimana kita mengelolanya. Bahkan dengan gaji hanya 1 juta rupiah per bulan, Anda masih bisa hidup berkecukupan, menabung, dan perlahan-lahan membangun kekayaan. Kuncinya adalah kesadaran finansial, kedisiplinan, dan gaya hidup sederhana. Berikut adalah beberapa langkah realistis dan teruji yang bisa Anda terapkan. Pertama, ubah pola pikir tentang uang. Langkah pertama untuk kaya adalah mengubah cara pandang Anda. Kaya bukan soal barang mewah atau gaya hidup glamor, tetapi soal punya cukup tanpa harus berutang dan bisa hidup tenang tanpa stres finansial. Dengan gaji kecil pun, Anda tetap bisa merasa kaya jika kebutuhan terpenuhi dan ada simpanan untuk masa depan. Kedua, buat anggaran super ketat. Gaji 1 juta berarti Anda harus punya kendali penuh atas setiap rupiah. Buat anggaran bulanan yang ketat tapi realistis. Bagi pendapatan Anda dengan sistem sederhana seperti 60% kebutuhan pokok yaitu makan, transportasi, sewa. 20% tabungan atau dana darurat. 10% dana sosial atau tak terduga. 10% investasi pengembangan diri, buku, kursus online. Misalnya, jika Anda tinggal di daerah dengan biaya hidup murah, Anda bisa mencari kos atau rumah kontrakan bersama dengan biaya maksimal Rp300.000. Masak sendiri jauh lebih hemat daripada jajan. Ketiga, hidup minimalis. Minimalisme bukan hidup miskin, tapi memilih hidup dengan barang-barang yang benar-benar dibutuhkan. Kurangi pembelian impulsif. Hindari gaya hidup konsumtif. Gaji kecil akan cukup jika Anda belajar hidup sederhana. Bawa bekal, jalan kaki kalau bisa, pinjam buku daripada beli, dan pakai barang sampai benar-benar rusak sebelum ganti. Keempat, hindari utang konsumtif. Utang hanya boleh digunakan untuk hal yang benar-benar produktif. Hindari utang untuk beli handphone baru, motor, atau barang mewah. Utang konsumtif akan jadi jebakan yang menyulitkan Anda keluar dari lingkaran kemiskinan. Jika memang harus berutang, pastikan cicilan tidak lebih dari 30% dari penghasilan Anda, dan harus ada rencana jelas untuk membayar. Kelima, tambah penghasilan lewat sampingan. Dengan teknologi, ada banyak cara mencari tambahan penghasilan bahkan dari rumah. Anda bisa jualan online, makanan, baju, barang bekas. Jadi penulis lepas, desain grafis, atau editor freelance di platform seperti Fiverr atau Sribulancer. Mengajar privat anak sekolah atau les musik, buka jasa kecil-kecilan, laundry kiloan, cuci motor. Waktu luang bisa Anda ubah jadi peluang cuan. Banyak orang sukses memulai bisnis dari modal kecil atau bahkan tanpa modal, hanya dengan memanfaatkan keterampilan. Keenam, belajar investasi kecil-kecilan. Walau penghasilan kecil, Anda tetap bisa menabung dan bahkan mulai investasi. Banyak aplikasi investasi yang memungkinkan Anda beli reksadana mulai dari Rp10.000. Mulailah dari yang kecil tapi konsisten. Semakin dini Anda belajar investasi, semakin besar hasilnya dalam jangka panjang. Jangan tergiur investasi bodong yang menjanjikan kaya mendadak. Fokuslah pada investasi legal, logis, dan sesuai profil risiko Anda. Ketujuh, bangun dana darurat. Dana darurat adalah penyelamat saat hal tak terduga terjadi, seperti sakit atau kehilangan pekerjaan. Walau sulit, sisihkan setidaknya Rp50.000 sampai Rp100.000 per bulan untuk membangun dana darurat. Target ideal adalah memiliki dana darurat sebesar 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Ini bisa dicapai perlahan-lahan asalkan konsisten. Kedelapan, jaga kesehatan, hindari biaya tak terduga. Gaya hidup sehat adalah investasi jangka panjang. Biaya rumah sakit bisa sangat mahal dan menguras tabungan Anda. Maka, tidur cukup, makan, bergizi, dan rutin olahraga adalah bentuk proteksi terbaik.
Jangan lupakan BPJS Kesehatan dengan iuran kecil, Anda punya jaminan kesehatan dasar. Kesembilan, berteman dengan orang positif dan hemat. Lingkungan sangat memengaruhi cara Anda melihat uang. Jika Anda terus berada di sekitar orang yang hobi belanja dan suka pamer, Anda akan ikut-ikutan. Tapi kalau Anda dikelilingi orang yang hemat, kreatif mencari uang, dan bijak dalam pengeluaran, Anda akan terinspirasi. Carilah komunitas atau teman yang punya tujuan keuangan serupa, agar saling mendukung. Kesepuluh, tetap bersyukur dan disiplin. Bersyukur bukan berarti pasrah, tapi itu adalah fondasi agar Anda tetap tenang dan tidak tergoda gaya hidup orang lain. Ingat, banyak orang yang gajinya puluhan juta, tapi tetap kekurangan karena boros dan berutang. Sementara ada juga yang bergaji kecil, tapi hidup damai, dan punya simpanan. Hidup dengan gaji 1 juta memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin untuk tetap kaya. Dengan hidup hemat, disiplin, dan terus belajar meningkatkan penghasilan, Anda bisa menciptakan masa depan yang lebih cerah. Kaya sejati bukan dari angka di rekening, tapi dari rasa aman, cukup, dan bebas dari kekhawatiran. Mulailah dari langkah kecil hari ini, karena sejatinya, kekayaan sejati dimulai dari kebiasaan baik, bukan dari keberuntungan.